Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam, Bu Fitra. Bagaimana kabarnya nih sore ini? Alhamdulillah Pak, semuanya baik-baik. Ya, alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong, apa yang perlu kita bicarakan sore ini, Bu? Eh, Begini nih, saya punya sedikit unek-unek nih dalam pikiran saya pada saat proses pembelajaran kemarin yang saya adakan di kelas itu, Mhm. eh, saya menemukan siswa saya tidak berminat dalam proses pembelajaran yang saya adakan di kelas. Walaupun juga saya melakukan itu pembelajaran Mhm. berdiferensiasi. Ya, ya. Oh, kurang berminat ya, Bu ya? Iya, Hmm. makanya saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Ya, ya, ya. Kalau boleh tahu lebih mendalam lagi, apa lagi masalah di kelas itu sampai dikatakan tidak berminat? Begini ya, saya punya siswa itu 30 di dalam kelas. Mhm. Ada siswa saya sekitar 8 orang, eee, mereka itu tidak merespon saya dan begitu acuh-acuh pada saat berkolaborasi dengan temannya. Hmm. Gitu ya. Iya, Oh, jadi Ibu merasa bahwa mereka ini kurang berminat ya di dalam pembelajaran Ibu? iya iya Ah, ya. Padahal Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Ya, iya Ibu merasa bahwa mereka itu kebutuhan belajarnya sudah terpenuhi, minat belajarnya sudah dipenuhi, profil gaya belajarnya juga Ibu sudah penuhi juga. iya, Tapi masih banyak siswa yang kelihatan kurang berminat, Bu ya. Jadi itu iya, masalah Ibu ada ya. 8 orang. Uh, nah, lantas situasi ideal yang bagaimana Ibu inginkan di dalam pembelajaran Ibu tersebut? Saya menginginkan, situasi di mana pada saat saya melakukan proses pembelajaran, semua siswa saya ini 30 ini aktif merespon saya Ya, dan melakukan, kolaborasi dengan temannya sehingga hmm, tujuan pembelajaran saya yang saya harapkan bisa tercapai ke mereka. ya, ya. Tapi kalau mereka tidak berminat, ada sebagian tidak berminat, itu menjadi, apa ya, kekecewaan, kayak merasa saya gagal ini dalam, menjadi pendidik. Betul, Bu. Saya memaklumi apa perasaan Ibu. Ketika guru itu sudah merancang suatu pembelajaran, pasti kebayang situasinya di kelas. Bahwa situasi Iya saya nantinya mengajar seperti ini, siswa saya yakin akan bersemangat, berminat dalam pembelajaran saya. Tapi ternyata ketika kita menemukan hal yang berbeda pada kenyataannya dengan harapan, nah, disitulah biasa kita menemukan suatu kekecewaan. Nah, jadi saya memaklumi apa yang Ibu rasakan, bahwa ketika Ibu mengajar, Ibu menemukan hal seperti itu. Dan saya yakin ini hal yang umum ya, hal umum yang dialami oleh beberapa pengajar, menemukan kekecewaan disebabkan karena kurang maksimalnya peserta didik mereka di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pertanyaan saya iya ini Bu ya, jadi saya catat ini Bu ya, hal-hal yang penting dari Ibu. iya. Uh, ini Bu, karena ini kan percakapan kita singkat nih, ya. Apa sih Mhm. yang Ibu harapkan dalam percakapan kita sore hari? Yang saya harapkan dari bincang-bincang kita dengan adanya Pak Sarif, saya menemukan cara atau metode bagaimana sih anak saya ini yang 8 orang ini bisa seperti temannya yang lain yang 22 orang ini, berminat pada proses pembelajaran yang saya sampaikan, supaya betul-betul materi yang saya sampaikan ke mereka itu tercapai. Iya, Jadi iya, saya iya. merasa berhasil sebagai pendidik. Iya, iya, betul. Jadi berarti kita fokusnya di masalah minat Bu ya. Ya, masalah Iya, minat. Nah, em, menurut Ibu, siswa yang berminat belajar itu yang bagaimana sih menurut Ibu? kalau menurut saya, kalau saya lihat ya Ya. teman-teman yang lainnya yang 22 orang ini, eee, saya menganggap mereka sudah berminat, di mana, eee, dia merespon secara aktif setiap instruksi saya berikan seperti pertanyaan, menanggapi, bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya, mereka semuanya itu aktif merespon.
Sedangkan yang tidak berminat ini yang saya perhatikan mereka hanya duduk diam, saya minta untuk merespon atas instruksi saya berikan hanya diam juga. Oke, nah sekarang bertanya, sekarang atau menanggapi atas materi yang saya sampaikan, dia tetap saja diam. Itulah Ya. yang menjadi ini permasalahan saya. Di Iya, Bu. situasi seperti itu yang saya inginkan. Iya, iya, iya. Ya, betul-betul mereka ini berkesan dari cerita Ibu benar-benar bahwa mereka ini kurang berminat. Dan saya sendiri membayangkan menghadapi situasi seperti itu Bu dari cerita Ibu. Jadi kayaknya memang deh butuh perhatian khusus dengan kondisi seperti itu. Nah, jadi kurang berminat. Nah, sekarang Bu, Iya. ya, menurut Ibu kira-kira apa ya sih yang menyebabkan mereka itu sampai tidak berminat? Nah, tentunya pada saat Ibu selesai mengajar tadi, tentu sudah melakukan refleksi, apa sih yang menyebabkan sampai mereka berminat padahal Ibu mungkin sudah mengajar dengan penuh semangat. Kira-kira apa Iya. yang menyebabkan mereka itu kurang semangat? Iya, benar dibilang Mas Arif, saya pada akhir pembelajaran melakukan refleksi. Kemungkinan ya, walaupun saya melakukan pemetaan, saya sudah melakukan pemetaan minat terhadap mereka. Ada yang menyukai seni, menyukai olahraga, menyukai sains, bahasa, dan konten pun yang saya berikan. Tapi memang ini nih, yang 8 orang ini dia memang minatnya olahraga. Mungkin karena yang dari 22 ini sesuai dengan minatnya, saya membuat mini teks bacaan karena kebetulan saya bahasa Inggris, membuat teks bacaan yang berkaitan dengan minat mereka. Ini olahraga, walaupun saya membuat konten, tapi kemungkinan mereka berada di dalam kelas ya, jadi tidak tersalurkan minatnya yang olahraga ini. Seperti itu mungkin kemungkinan menjadi kendalanya sampai tidak berminat. Iya. Jadi itu hasil refleksi Bu ketika selesai mengajar ya. Nah, begini Bu, kalau dikatakan berminat ya, siswa Ibu itu kira berada di level berapa ya kalau dikatakan level 1 sampai 10? Kalau saya posisikan anak saya yang tidak berminat ini, dia posisi pada level 3. Sangat rendah karena dari pantauan saya pada saat proses pembelajaran, memang dia betul-betul itu kurang, kayaknya lebih baik kan tidur deh di dalam kelas daripada memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan. Makanya saya berikan poin 3 pada level 3 anak tersebut. Poin 3 Bu ya? Iya. Saya sudah bayangkan ini Bu, bahwa kalau dengan level seperti itu benar-benar kurang berminat betul nih. Ya, benar-benar kurang berminat betul dan perlu penanganan serius ini kayaknya nih kalau mereka ini berada di level tersebut. Nah, selanjutnya nih Bu ya, kalau Bu Fitra ingin melihat mereka di level berapa sih sebenarnya? Sebagai pendidik ya, saya mau melihat anak didikku ini di level 8, mendekati tingkat yang sempurna 10. Kita kan level 1 sampai 10 nih. Saya menginginkan mereka sudah di level 8 dengan harapan dengan di level 8 ini tujuan pembelajaran yang saya inginkan ke mereka tercapai. Begitu juga merespon pembelajaran secara aktif, semua instruksi saya berikan juga dilakukan secara aktif. Tentunya saya mau mereka berada di posisi level 8 seperti temannya yang 22 orang ini. Ya, di level 8 itu angka yang sudah cukup menggambarkan pencapaian yang sudah luar biasa. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan agar mereka bisa berada di level 8 tersebut? Oh iya, ini sebenarnya menjadi beban pikiran saya, tapi dari bincang-bincang kita ini saya menemukan ide ya, karena permasalahan tadi di konten, jadi produk juga yang harus
berikan ke anak itu harus berdiferensiasi yang 8 orang ini. Oke, mungkin saya memang melakukan konten, diferensiasi konten ini materi olahraga, tapi saya harus karena minatnya anakku ini adalah olahraga, tentunya saya harus menempatkan anak ini sesuai dengan minat mereka di lapangan misalnya seperti itu. Karena saya lihat di dalam kelas itu kayak itu seperti saya bilang tadi, lebih baikkan tidur daripada memperhatikan pelajaran saya. Jadi saya oke, strateginya anak ini harus dibawa di lapangan, walaupun tidak langsung melakukan aktivitas olahraga, tapi dia bisa melakukan aktivitas olahraga dari kelas lain, kemudian bisa membuat bacaan berdasarkan aktivitas olahraga yang dia amati, seperti itu, di dalam teks bahasa Inggris. Iya. Luar biasa ide yang Ibu kemukakan. Artinya menyesuaikan antara minat mereka dengan kenyataan yang ada, dengan mengajak mereka keluar lapangan. Nah, diharapkan di situ ide-ide mereka muncul ketika melihat temannya yang olahraga. Tentunya artinya ini seiring dengan minat mereka ya. Jadi harapan Ibu dengan hal seperti itu artinya mereka sudah berminat bekerja sesuai dengan minat mereka. Nah, ini Bu, kira-kira bisa tidak Ibu lakukan seperti itu? Karena mengingat ini kan siswa ada di dalam kelas. Nah, Ibu menggiring juga siswa yang kurang berminat ini di luar lapangan. Nah, kira-kira bisa Ibu lakukan seperti itu? Ya, insya Allah saya akan menerapkan strategi ini, dan tentunya kalau saya pikir ya, kalau saya melakukan sendiri itu tidak mungkin. Karena 22 siswa saya yang minatnya sains dengan seni, dia berada di dalam kelas. Ya, betul. Tentunya, tapi di sisi lain ada 8 siswa yang berada di lapangan. Nah, tentunya kalau saya sendiri itu tidak bisa saya lakukan. Jadi saya pikir saya bisa mungkin minta bantuan nanti sama guru BK. Guru BK pada saat saya memberikan produk, diferensiasi produk sesuai dengan minat mereka, guru BK yang akan mengontrolnya di lapangan, dan saya yang akan mengontrol dan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas yang mempunyai minat sains dengan seni yang di dalam kelas ini. Wah, betul Bu. Rencana Ibu ini luar biasa karena juga sudah mampu melibatkan orang lain yang dianggap kompeten. Mengingat guru BK ini kan dia bisa menjiwai, memberikan psikologis terhadap masalah-masalah siswa yang kurang bersemangat atau kurang berminat dalam pembelajaran. Jadi saya kira tepat sekali Ibu kalau mengajak kerjasama dengan guru BK. Mengingat guru BK kan boleh dikata dekat dengan siswa, ya berbagai macam karakter dia bisa ikuti, bisa dekati seperti itu. Nah, selanjutnya Bu, ini yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, minggu depan lah misalnya. Iya, kebetulan di kelas 8 ini saya mengajar insya Allah nanti hari Rabu, dan saya juga sudah penasaran nih, karena langsung muncul ide untuk melakukan diferensiasi konten sama diferensiasi produk. Saya akan implementasikan metode ini insya Allah nanti hari Rabu. Hari Rabu di ya? Kelas 8-nya, iya. Alhamdulillah Bu, kalau sudah ada rencana, sudah ada hari ditentukan, insya-Allah itu tinggal menunggu action ya Bu ya. Baik Bu, kita ini sudah di ujung sesi nih. Iya. Apa sih yang bisa Ibu dapatkan dalam percakapan kita sore ini hari ini? Di bincang-bincang kita tadi, saya mendapatkan ide itu tadi, saya harus menemukan solusi. Anak saya tidak berminat, ternyata saya harus melakukan diferensiasi konten dengan diferensiasi produk sesuai dengan minat mereka. Tentunya mereka tidak bersemangat karena berada di dalam kelas, sedangkan minat mereka suka olahraga, suka bergerak nih. Makanya itu saya betul-betul mendapatkan ini strategi untuk permasalahan saya dengan membawa anak saya beserta diri saya di lapangan. Iya, jadi artinya Ibu sudah menemukan solusi untuk bagaimana cara agar minat mereka itu bisa bangkit kembali. Nah,
Di sini juga Ibu akan mendapatkan pembelajaran bahwa minat itu penting, ya, minat sangat penting bagi siswa yang memiliki minat tersebut itu agar diarahkan sesuai dengan lingkungan belajar mereka. Oh ya Bu, saya jadi penasaran nih dengan bagaimana hasilnya nanti. Nah, nanti kita ketemu lagi ya setelah Ibu lakukan itu. Semoga Ibu diberikan kesehatan, kemudahan untuk bisa melaksanakan. Iya, saya juga ini sangat berterima kasih sama Pak Sarif sudah membuka pikiran saya, menemukan ide-ide terkait dengan ide-ide dan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak, insya Allah kita akan ketemu nih. Saya akan ceritakan semua hasilnya nanti. Insya Allah terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.